bagimu. Kita mau mari buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk bersuka cita kepada kita.
Naikkan syukur kita pagi hari ini di hadapan Tuhan, bahwasanya haleluya, kasih setianya, kasih setia kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. gereja kami Rehoboth Kanan Tuhan, tepat hari ini Tuhan, di mana gereja kami berulang tahun ke-25 tahun. Kalau kami bisa Tuhan ada hingga pada saat ini, itu semua bukan karena hebatnya kami, bukan karena hebatnya gembala sidang, bukan karena hebatnya para pelayan Tuhan, bukan karena hebatnya para pengurus atau majelis atau jemaat Tuhan, tapi Tuhan kami merasakan di tengah-tengah Tuhan pandemi sekalipun Tuhan, Kau masih memberikan anugerah-Mu, Kau masih memberikan kasih karunia-Mu bagi Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami
lepas pribadi. Dan setiap Tuhan kasih setiamu bagi gereja kami. Terima kasih Bapa, Kau Bapa yang setia. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mulia.
setia. Kami bersyukur, kami bersyukur. Satu-satunya ku andalkan Tuhan. Yesus Tuhan, karena Kau Allah yang setia Tuhan. Kaulah yang kami percaya, Kaulah yang kami andalkan dalam segala aspek kehidupan kami ya Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Mari angkat pujian nyatakan di hadapan Tuhan. Siapapun akan dengan lebih sungguh. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau dengan lebih sungguh. Yesus hanya Kau yang ku biar pengharapan kami tetap kekal. Kami yang lemah boleh dikuatkan ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tidak tahu secara pribadi Tuhan, setiap orang yang datang ke tempat ini mengalami beban apa Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, ketika kami menyembah Engkau, ketika kami memuji Engkau, ada kekuatan baru yang boleh kami terima Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami selain Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi andalan kami satu-satunya. Sebab itu kami mau belajar untuk berserah kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Biar kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami, dan di dalamnya Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari teruslah Engkau beracara dalam hidup kami. Urapan Roh Kudus yang terus mengalir dalam hidup kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan boleh menjadi makanan rohani buat kami, yang boleh memberikan kami kekuatan untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu untuk Kau pakai menjadi saluran berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ya, hari ini dalam rangka ulang tahun kita yang ke-25, perjalanan yang tidak mudah sudah kita lalui ya. Harusnya usia 25 tahun itu ulang tahun perak ya, yang harusnya kita rayakan dengan lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi seperti yang saya katakan minggu yang lalu, karena si COVID, akhirnya kita harus menerima kenyataan bahwa kita harus merayakan dan memperingati ulang tahun kita yang ke-25 dengan cara yang sederhana, tapi tidak mengurangi berkat Tuhan yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Nah, pagi ini saya ingin membawa kita untuk melihat kembali tema yang sudah kita canangkan dalam 1 tahun ini, yaitu Ini Aku, Utuslah Aku. Saya berharap seperti yang saya sudah bagikan di grup WA, saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah membaca sebelumnya pasal dan ayat-ayat yang nanti akan kita bahas bersama hari ini. Karena saya tidak akan mengajak lagi untuk saudara melihat ayat-ayat tersebut, saya langsung masuk karena ada durasi waktu yang dibatasi supaya kita bisa mengikuti seluruh rangkaian acara yang sudah disiapkan oleh panitia ya. Ini Aku, Utuslah Aku. Saya berharap ini menjadi tema yang terus menjadi motivasi buat kita, untuk kita tidak hanya berpikir bagi diri sendiri, tetapi kita berpikir juga untuk orang lain. Kita tidak hanya bersyukur atas keselamatan yang sudah kita terima, tetapi kita juga berpikir bagaimana orang lain menerima keselamatan seperti yang sudah kita terima. Kita tidak hanya berpuas diri, kita tidak hanya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita, tetapi kita juga memastikan orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami hal yang sama, karena kita hadir buat mereka, karena kita memberi diri untuk diutus oleh Tuhan. Nah, untuk itu kita akan melihat kisah tentang Musa, bagaimana Tuhan memanggil dan kemudian mengutus Musa ya. Saya langsung saja masuk ke saya langsung masuk ke ayat yang ke-7, saudara. Di sana dikatakan, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Katakan sama-sama, mengetahui penderitaan. Siapa yang tahu penderitaan mereka?
Kira-kira penderitaan saudara Tuhan tahu? Sudah pasti Tuhan tahu. Karena Tuhan tidak hanya memperhatikan orang Israel pada saat itu atas kesengsaraan yang mereka sedang alami, tapi saya percaya perhatian yang sama yang Tuhan tetap ingin nyatakan buat kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Maka jangan berkecil hati, jangan saudara merasa saudara seorang diri menghadapi kehidupan hari-hari ini. Bahwa ada Tuhan yang terus mengarahkan matanya, memperhatikan kita seperti Dia memperhatikan kesengsaraan umat Allah, bangsa Israel pada saat itu. Saya percaya Dia juga memperhatikan kesengsaraan yang kita alami dalam hidup kita, ya. Kemudian selanjutnya, ya, ya, jadi Tuhan memperhatikan kesengsaraan manusia. Mari baca sama-sama 2-3. Ya. Katakan sama-sama lagi, Tuhan memperhatikan kesengsaraanku. 2-3. Nah, selanjutnya dikatakan di dalam ayat berikut, di dalam ayatnya yang ke-8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Aku telah turun. Jadi sebelum Musa melakukan tugasnya, sebetulnya Allah telah turun untuk dan siap untuk membebaskan mereka. Artinya gini, tanpa Musa sekalipun Tuhan sudah siap membebaskan bangsa Israel. Sekali lagi, tanpa Musa sekalipun Tuhan sudah siap untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi pelajaran yang kita bisa pelajari dari sini bahwa jadi apa yang Musa terima itu sebetulnya bukan harus menjadi beban buat dia. Ketika Tuhan mempercayakan panggilan itu, pengutusan itu kepada Musa untuk menjadi duta, maka itu merupakan anugerah. Karena Tuhan bisa pakai siapa aja sebetulnya. Karena dikatakan dalam ayat sebelumnya, Allah sudah siap, Dia telah turun untuk membebaskan mereka. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Baru kemudian dia dapati Musa untuk diutus. Jadi kalau Musa mendapat panggilan itu adalah sebuah anugerah. Hari ini dengan tema tahunan kita, ini aku utuslah aku, saya berharap ini menjadi inspirasi buat kita, ini mengubah pemahaman kita, cara berpikir kita tentang kita diutus untuk menjadi berkat. Jangan melihat itu sebagai beban, karena sebetulnya Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi hari ini kalau kita mendengar panggilan Tuhan, ini aku, utuslah aku, dan kemudian kita memberi diri untuk diutus oleh Tuhan, maka kita terima sebuah anugerah dari Tuhan. Maka kalau saudara disuruh untuk melakukan penginjilan, jangan dilihat ini sebagai beban. Katakan sama-sama, jangan dilihat sebagai beban. Jadi menginjili, menjadi berkat untuk orang lain harusnya tidak menjadi beban. Harusnya ini menjadi sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Kita harusnya berkata kepada Tuhan, terima kasih, siapa aku sehingga Engkau boleh panggil aku untuk boleh menjadi berkat buat orang lain. Ini merupakan sebuah anugerah yang perlu kita syukuri, ya, yang perlu kita syukuri. Maka kemudian ketika kita memberi diri untuk menjadi berkat buat orang lain, ada ayat firman Tuhan dalam Yesaya 61 ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi ketika saudara memberi diri untuk diutus, janji Tuhan, Roh Tuhan ada pada kita. Ketika kita terima kuasa, ketika Roh Kudus turun,
maka kita terima kuasa untuk kita menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita tidak mengerjakan ini sendiri. Ada Roh Tuhan yang sudah memperlengkapi kita untuk kita mau diutus, untuk kita melakukan tugas panggilan pengutusan daripada Tuhan tersebut. Nah cuman saudara, sayangnya ketika Musa diutus oleh Tuhan, ternyata di dalam ayat yang ke-1 pasal 4, pasal 3 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel dari Mesir. Jadi ketika Tuhan mempercayakan ini kepada Musa, Musa menolak untuk diutus. Ya, Musa menolak untuk diutus, bahkan dia berdalih dengan banyak alasan. Di dalam pasal 1, ya, di dalam pasal 1 dia katakan, lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Dia menolak dengan alasan ayat yang ke-10 kemudian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ya. Saudara mungkin masih ingat, saya sudah katakan menginjil itu sama dengan bercerita. Masih ingat? Menginjil itu bercerita, karena yang kita sampaikan adalah cerita tentang Yesus. Dalam tanda kutip ngedongeng, tapi ngedongeng dalam dunia nyata, di mana kehidupan Yesus itu yang kita ceritakan. Saya yakin setiap kita nggak ada yang nggak bisa bercerita. Ya, ada orang yang bilang, saya nggak punya talenta untuk menginjil. Tapi ketika dia ngerumpi dengan temannya, bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam, nggak kerasa gitu. Tapi kalau dibilang, bersaksi, bercerita tentang Yesus, saya nggak punya talenta untuk bersaksi. Tapi ngerumpi, bercerita dari ujung A sampai ke ujung B, itu nggak ada, bisa lupa waktu gitu ya. Katakan sama-sama, itu bukan saya. Ya, jadi banyak alasan Musa dengan panggilan yang Tuhan sudah percayakan ya. Jadi Musa segala alasan dia sampaikan kepada Tuhan ya. Dia sampaikan kepada Tuhan. Ayat yang ke-13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Setelah dia mengucapkan berbagai macam alasan, akhirnya ayat 13 dia bilang, Tuhan, utuslah kiranya siapa aja yang mau kau utus gitu. Bahasa yang saya sederhanakan, bilang aja kalau memang gak mau diutus gitu. Gak usah berdalih bermacam-macam, saya gak mampu, saya gak. Karena persoalan menginjil bukan masalah mampu atau tidak mampu. Persoalan bersaksi bukan masalah mampu atau tidak mampu. Tetapi persoalan bersaksi itu adalah masalah mau atau tidak mau. Ya, jadi bukan persoalan mampu atau tidak mampu, tetapi persoalan mau atau tidak mau. Ketika kita bilang, yes, aku mau, Tuhan sendiri akan memperlengkapi kita. Tuhan sendiri akan menaruh di mulut kita apa sih yang akan kita sampaikan kepada orang yang harus kita datangi, kepada orang yang harus kita temui. Tuhan sendiri akan menaruh perkataan oleh Roh-Nya yang Dia sudah taruh dalam hidup kita, sehingga kita akan mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, saudara. Nah, kemudian selanjutnya, ketika Musa berdalih seperti itu, akhirnya ayat yang ke-13, maka apa saudara? Bangkitlah murka Tuhan. Saya mau kasih tahu gini. Mari baca sama-sama 2-3. Kadang ada orang Kristen, bukan saya percaya yang kita di sini enggak. Ada orang Kristen kalau disuruh bersaksi, yuk ajakin, yang belum ke gereja diajak, yang belum kenal Yesus, yang belum lahir baru, mereka adalah target. Yuk datangin mereka. Banyak yang bakal, aduh saya begini. Saya mau kasih tahu sudah, jangan tunggu Tuhan marah baru kemudian kita melakukan itu. Musa punya sikap yang seperti itu. Pada akhirnya Tuhan
murka kepada dia. Tuhan murka kepada dia. Padahal saudara, waktu dia bilang, udah utus saja orang lain. Memang Tuhan bisa pakai orang lain sebetulnya. Tuhan bisa pakai. Tapi Tuhan ingin memberikan sebuah anugerah kepada Musa untuk dia mau melakukan tugas itu. Tuhan mau ngajak dia untuk terlibat dalam sebuah proyek. Kalau kita diajak oleh satu perusahaan misalnya untuk melakukan sebuah proyek, kalau kita diajak, kita mau nggak? Atau kita akan berkata, enggak, saya nggak mau dapat duit dari situ gitu. Kita akan nolak nggak? Ketika kita tahu bahwa ada peluang di situ, ada potensi di situ untuk saya dapat sesuatu, pasti kita akan, saya mau. Malah kita akan berterima kasih pada orang yang ngajak. Nah sekarang Tuhan ngajak Musa, yuk aku akan utus engkau. Tapi banyak alasan yang dia berikan. Sehingga pada akhirnya dalam hati Tuhan, mau dikasih sesuatu yang baik kok nolak gitu. Maka Tuhan murka. Tapi pada akhirnya untungnya dia kemudian cepat sadar dan akhirnya mau untuk diutus oleh Tuhan. Saya akhiri dengan dua ayat ini. Ya, Yesaya pasal 6 ayat yang ke-9, ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang pergi untuk aku? Kalau hari ini Tuhan bertanya kepada kita, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan pergi untuk aku? Kira-kira jawaban kita gimana? Yesaya berbeda dengan Musa. Yesaya ketika dia mendengar Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus dan siapa yang pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Saya berharap jawaban yang sama itu terucap dari mulut kita hari ini. Amin. Amin saudara. Kadang-kala kita berpikir, waduh kayaknya berat untuk saya melakukan ini. Kayaknya saya nggak mampu. Saya sudah katakan bahwa target kita jangan terlalu sulit untuk berpikir datangi orang-orang yang tidak seiman. Ada target kita yang kita harus dahulukan, yaitu Yerusalem dan Yudea. Orang-orang yang katanya Kristen tapi sebetulnya belum lahir baru. Orang-orang yang katanya Kristen tapi selama ini tidak pernah ke gereja. Nah itu target kita. Dan kalau Tuhan berkata jangkau mereka hari ini, saya berharap kita akan bersama dengan Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Dan ayat yang terakhir, Roma 10 ayat yang ke-15 dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Nah hari ini adalah hari pengutusan buat kita semua. Sebetulnya sepanjang tahun ini kita sedang disiapkan untuk kita menjadi utusan-utusan Tuhan. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika kita datang berjumpa dengan seseorang, ketika kita memakai kaki kita untuk melangkah menjangkau orang-orang yang masih terhilang, ini adalah sebuah anugerah, menjadi kepujian dari Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata betapa indahnya langkah orang-orang yang mau menjangkau jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih karena Kau sungguh baik dalam hidup kami. Di usia gereja kami yang ke-25 tahun, kami tahu ada tanggung jawab yang kami bersama-sama emban dalam hidup kami. Untuk kami tidak hanya berpikir bagi diri kami sendiri, bagi keselamatan diri kami sendiri, tapi kami juga mau berpikir untuk orang lain. Hari ini Bapa, taruh hati-Mu di dalam hati kami, untuk kami menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang di luar sana. Taruh hati-Mu, taruh mata-Mu, taruh telinga-Mu di dalam hidup kami, untuk kami mendengar dan melihat orang-orang yang butuh untuk kami layani, untuk kami datangi, untuk kami jangkau. Kalaupun kami tidak sempat bersaksi kepada mereka, paling tidak kami boleh membawa mereka untuk datang berjumpa dengan Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka. Hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Allah Roh Kudus yang akan memeteraikan ini dalam hidup kami.
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama katakan amin.